Sekarang ada yang mau ngadu domba antara habaib dengan kiai, antara asyraf dengan kiai, dengan isu-isu yang dari dulu nggak pernah dikutik-kutik oleh kiai-kiai kita, aulia-aulia kita, ulama-ulama kita, orang-orang soleh. Ini ibarat pengen memisahkan antara bahtera dengan bintang. Tujuannya apa? Sadar atau tidak sadar, ingin bikin umat tenggelam, saudara. PWI Perjuangan Wali Songo dan laskarnya, silahkan teruskan perjuangan ini. Tidak perlu takut, negara ada di belakang bapak-bapak dan para kiai semuanya. Kalau hubungan kekeluargaan antara habaib dengan kiai begitu indah, dan saya akan melakukan perlawanan habis-habisan kepada siapapun, didukung oleh siapapun dia, saudara. Kalau coba-coba mecah belah umat, coba-coba ngadu domba kiai, saya akan ajak umat Islam, ayo rame-rame bangkit lawan. Jangan sampai dibentur-benturkan. Kita sekarang ini sedang dibentur. Beredarnya percakapan berkonten pornografi yang melibatkan Rizik Syihab menggegerkan warga. Percakapan ini diduga mengandung unsur pornografi. Selain itu, percakapan disertai foto wanita tanpa busana yang diduga merupakan Firza Hussein. Polisi kemudian bertindak setelah menilai adanya keresahan di tengah masyarakat. Sebelum ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pornografi, pimpinan FPI Rizik Syihab telah lebih dulu meninggalkan Indonesia dengan alasan umrah. Diparanin saudara nih gengnya lari lagi, iya kacau tidak? Kacau tidak? Nantang debat didatengin lari, nantang berkelahi didatengin lari, Al-Kaburi ri. Ternyata cuman koar-koar, cuman gaya, sok-sokan, habis membahas Fufu Fafa, habis meminta Jokowi diadili, habis mengatakan Kiai Imad Al-Kaburi, si Rizik bin Syihab kabur, saudara. Kenapa sih soal nasab diributin? Lah kan bukan gue yang ributin, kan sebelah sono yang ributin, betul? Nggak ada pertikaian habaib dengan kiai. Kiai Haji Miftahul Akhyar, saudara, Rais Am daripada PBNU, saudara, menasehati kelompok pegang nasab. Kalian jangan kurang ajar dengan habaib. Habaib itu Ba'alwi, turunan Nabi. Jasanya ulama Yaman itu luar biasa kehidupan. Tanpa ulama Yaman kita mungkin tidak mengenal ilmu. Kitab-kitab besar itu karena jasa-jasa besar dari para ulama Yaman. Kalau kamu tuh orang Yaman, kamu harus bangga dengan Yamanmu. Kenapa? Karena Rasulullah SAW itu adalah orang Yaman. Makanya akhirnya Rasulullah SAW itu disebutkan juga beliau adalah Al-Yamani. Itu beliau adalah Nabi yang berasal dari Yaman. Kalau mereka lebih membanggakan Yaman sebagai negeri kebanggaan mereka, kita tawarkan kalau kalian mau kita nanti minta kepada pemerintah untuk deportasi kalian. Kenapa tinggal di Indonesia? Nasab Ba'alwi, cungnya tuh soal husnuzon. Semua ini husnuzon. Kita berhusnuzon saja. Termasuk menafikan nasab. Orang nasabnya sudah jelas kok dinafikan. Ini bisa ditodok qadzaf orang ini. Menuduh orang berzina. Nah kalau nasab sudah nyambung ratusan tahun tiba-tiba dibohongkan, dianggap palsu dan sebagainya. Ini qadzaf, menuduh orang berbuat zina. Saudara, nggak mau dinasehati, bahkan diancam, dia caci maki itu Kiai Haji Miftahul Akhyar, saudara. Ini kiai besar, saudara, Rais Am PBNU, kiai dihormati, dicaci maki sama mereka, bahkan diancam PBNU akan kami kepung, saudara. Kurang ajar. Ya. Terkait Kiai Imad dipecat oleh PBNU. Sebelum dipecat pun saya sudah punya feeling ketika Kiai Imad diskusi online, di situ gelagat-gelagat Kiai Imad bakalan dipecat udah ada. Ketika Kiai Imad dipecat oleh atau dari PBNU, Kiai Imad akan menjadi tersesatkah? Kiai Imad akan menjadi kafirkah? Tesis Kiai Imad akan batalkah? Kiai Imad sebagai penjahatkah? Kalau bagi saya nggak ada ngaruh sama sekali. Apa yang diputuskan PBNU, PW, PC, MWC, Ranting harus tidak ada sikap lain kecuali sam'ina wa ta'ana. Selama keputusan itu keputusan yang benar, ya, jadi sam'ina wa ta'ana pada keputusan yang benar. Mau Kiai Imad punya jabatan di struktur sebuah organisasi, ataupun dia bukan pejabat atau pejabat yang dipecat, nggak ngaruh bagi saya. Nah, karena saya ngikutin seseorang bukan karena dia banyak uang, bukan karena dia punya jabatan. Saya berteman dengan seseorang, mengikuti seseorang karena dia punya ilmu, bukan karena dia dimuliakan orang.
Tetapi karena dia memiliki kemuliaan itu akan muncul seiring dengan adanya ilmu. Sekarang banyaklah cabang-cabang yang sudah di luar tupoksi, ngurusi nasab, ikut berpolemik. Padahal yang salah hanya orang 1, 2 saja, tapi dikebaui ya semua salah. Itu bukan watak Nahdlatul Ulama. Model-model dakwahnya menyebarkan kebencian. Penyakit-penyakit umat dulu ini sekarang menular. Apa penyakit itu? Al-hasadu wal baghdha. Saling mendengki dan saling mengadakan permusuhan dan marah yang ada di dalamnya. Rizik juga sempat dikabarkan berada di Malaysia. Rizik diketahui berangkat ke Tanah Suci Mekah pada 26 April 2017 bersama keluarganya. Saat itu Polda Metro Jaya telah menjadwalkan pemeriksaan. Khawatirnya gitu ya, khawatirnya mirip-mirip kasus zaman dulu itu, kasus yang Firza Hot gitu kan, kasihan. Dia karena sudah menebar provokasi ya, kemudian sekarang ke sana, ternyata besok beneran terjadi huru-hara, perang, itu nanti kan Habib Rizik bakal ya dicari oleh polisi, sehingga karena takut dia nggak mau pulang. Ya saat mungkin begitulah, ya kan? Karena Habib Rizik yang memprovokasi. Imam Besar Front Pembela Islam Rizik Syihab dikabarkan kabur dari Rumah Sakit Umi Bogor, Jawa Barat. Sumber dari kepolisian menyatakan Rizik kabur melalui pintu belakang rumah sakit. Terkait pihak Rumah Sakit Umi yang dinilai tidak transparan mengenai hasil swab tes Rizik Syihab, pemerintah Kota Bogor melalui Satpol PP Kota Bogor menegaskan telah melaporkan manajemen rumah sakit ke polisi. Itu si pengecut Rizik, si bencong Rizik, si cebol Rizik ya kabur. Sekarang aja nggak ada kabar kan? Terdengar desas-desus. Dia di Arab Saudi lagi umroh. Gue tahu lu di mana, Zik. Gue tahu. Gue tahu lu di mana. Belum saatnya. Nanti gue kasih tahu juga ketahuan. Mereka takut khususnya ketika terjadi aksi 411 dan aksi 212, saudara. Mereka kaget. Kenapa orang jutaan orang ini bisa berkumpul, bisa kompak, datang dengan tuntutan yang sama? Ayo, 411 kosong melempong jalanan. Hanya bencong-bencong, kuntilanak, genderuwo, wewe gombel yang hadir, saudara. Itu pun 7 juta umat katanya. 7 juta umat sekarang bukan manusia semua. Semut, curut, demit, wewe gombel, para gembel. Begitu, saudara. Nggak ada yang dengar lagi. Mereka tantangin, ayo kita berdebat di Kesultanan Banten 3 hari 3 malam, saudara. Habib Hanif datang didampingi penasehat FPI Pusat Buya Ahmad Qurtubi Jailani, datang ke sana bawa kitab, siap berdebat. Kabur, unyil, kabur lagi, kabur lagi, kabur lagi, kabur lagi. Katanya umroh lagi, katanya di Arab Saudi. Kabur, kabur, dia kabur. Ya. Saya melihat Kiai Imad ini sosok yang berilmu. Mau 1 juta kibin, 7 juta kibin bilang Kiai Imad sebagai Imad Al-Kaburi, nggak ngaruh. Kibin bilang Imad Al-Kaburi, Unyil bilang Imad Al-Kaburi. Bukti mana? Yang kabur siapa? Kan bukan Kiai Imad yang kabur. Berarti itu propaganda, provokasi murahan, receh. Memang dunia medsos ini kita tidak sadar kalau sudah digiring kemana-mana. Padahal yang untung itu ya Telkomsel. Jadi sepertinya kita ini diadu. Ayo wis ngomong. Sampean kalau melihat YouTube dan sebagainya, Masya Allah sudah. Orang sudah ini warga Nahdliyin, apa yang ucapannya sudah tidak terkontrol, mengumpat, menuduh. Saya nggak mengikuti Kiai Imad, enggak. Saya nggak nanya Kiai Imad anaknya berapa, istrinya berapa, rumahnya di mana. Saya nggak nanya gitu. Dalam komunikasi saya dengan Kiai Imad, saya hanya bertanya sejauh mana panjenengan mempelajari tentang masalah nasab para habaib ini. Oh, sampai ke sini bang, gini. Ada semacam kitabnya enggak, Kiai? Ada referensinya. Terima kasih ya, kasihan aja kok sama Muhyiddin. Kalau besok Habib Rizik ternyata umrahnya itu tidak 14 hari, ya tidak
21 hari, tidak 40 hari, tidak 90 hari, itu malah sampai 1000 hari gitu kan. Ya saya juga kangen gitu loh, kangen. Ada pasukan berani mati, kita bikin pasukan berani matiin. Kan jadi tercapai cita-citanya, betul? Setuju? Takbir. Udah gitu ngancam lagi. Habaib jangan kurang ajar. Kami akan bentuk pasukan berani mati untuk menghadang para habaib. Wah, takut. Lawan jangan. Bayangkan kalau ada mukibin tolol ya kan. Untung mukibin sudah banyak yang sadar sekarang. Kalau ada mukibin tolol, asah golok, asah celurit, turun ke jalan. Pas berpapasan dengan aparat, nanti kriminalisasi ulama. Setelah dimusyawarahkan oleh para pengurus, akhirnya kami memutuskan untuk mengistirahatkan 2 channel IBTV dan merilis channel baru yang akan dijadikan official broadcasting event Akbar Nasional. Reuni 212 yang akan digelar pada 2 Desember 2024. Imamul Ummah, Imamul Akbar, Imamul Bongsor, Imamul Unyil, Rizik Sihab Al-Kaburi. Banyak sekali gelarmu, Eyang. Jenderal Umat Islam selaku anak buah si Rizik Al-Kaburi, Rizik bin Sihab Al-Kaburi. Sekarang kenapa kabur, saudara? Kabur lagi, Imam cebol kabur lagi. Habib Maulana Muhammad Rizik bin Husain bin Sihab Al-Kaburi ternyata cuman koar-koar, cuman gaya, ya, sok-sokan, habis membahas Fufu Fafa, habis meminta pemakzulan Fufu Fafa untuk tidak dilantik, habis meminta Jokowi diadili, terus habis mengatakan Kiai Imad Al-Kaburi, si Rizik bin Sihab kabur, saudara. Kabur, katanya pejuang, katanya imam besar, katanya cucu pahlawan, katanya cucu pitung, katanya saudara Sentot Alibasah, katanya bapaknya pejuang 1945. Anak pejuang kok banci, saudara.